Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang penuh barokah, yang penuh dengan cahaya kemuliaan, di hari mulia, di malam mulia, di mana kita dapat menjalankan segala bentuk aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Syukur kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat zalim, tidak melukai atau berbuat yang tidak senonoh di dalam perjalanan. Ini bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niatnya kita hadir, pastinya kita memiliki satu tujuan, yakni mintanya kita kepada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah limpahkan segala keberkahan ini kepada kita di dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di hari yang mulia, di awal Sayyidul Ayyam, kita dilazimkan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keheningan kita, di dalam keramaian kita, di dalam gejolak perkembangan media yang segitu banyaknya membuat kita sering lalai. Namun kita harus ingat bahwa ketika kita dihadirkan di awal di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, di hari raya yang besar di mingguan kita, ini harus kita telaah lagi bahwa disitulah hari raya kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan sampai ketika hari itu diterbitkannya matahari dari barat sudah terlambat semuanya. Kita tidak mengawali segala sesuatu dengan kebaikan. Kita tidak menelaah dari kelalaian-kelalaian kita sebelumnya. Kita hanya merenungi dan menyesali dari yang telah lalu dan sudah terlambat. Ketika di pagi hari bangun, lalu semua orang terperanjat dengan dihabiskannya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ditutupnya apa? Pintu taubat. Nah, ini bagian dari yang menakutkan di masa-masa depan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi bagian dari akhir zaman itu adalah orang-orang yang sangat merugi, terutama orang yang lalai lalu dihadapkan dengan kenyataan bahwa matahari memang betul-betul terbit dari barat dan hari kiamat memang dibangkitkan atau ditakdirkan oleh Allah di hari Jumat. Ini setiap kali hari Jumat, makanya kita dilazimkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya itu menjadi peluntur kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, agar salawat kita betul-betul menjadi penghias dari catatan amal kita, bukan cuma dalam hati, tapi kalau bisa basahi gerakan lidah dan lisan kita serta bibir kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ikrar kita, dengan kita selalu ingin menjaga lisan kita, hati kita, desah nafas kita teringat kepada baginda, dan baginda pun akan teringat kepada kita, dan kelak di yaumul hisab kita akan dicinta, dicari dan dirindu oleh beliau. Mudah-mudahan yang paling utama adalah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang akhir zaman ini, kita banyak sekali situasi kita ini yang gampang tertipu, ya. Bab yang kita pengen bahas kebetulan sampai kepada akhir di kitab Taisirul Khalaq yang membahas tentang al-ghurur, yakni tertipu. Karena akhir zaman
orang itu ringkasnya ingin merasa bahwa dia menang, dia paham, dia yakin mendapatkan nikmat, tapi sesungguhnya semua itu banyak yang tertipu. Maka di dalam akhir-akhir babnya di kitab Taisirul Khalaq yang sering kita bahas adalah al-ghurur, tertipu. Al-ghurur huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yumilu ilaihi taba' sababin subhati syaitaniyah. Tertipu adalah sesuatu yang tenang, merasa tenang. Jiwa pada sesuatu yang memang sesuai keinginan dia, yang condong kepada tabiat, kepada sebab-sebab syubhat syaitaniyah atau kesamaran fata morgananya syaitan, bisababin syubhati syaitaniyah. Jadi hanya sebagai fata morgana aja yang bisa seringkali membuat kita lalai. Nah itu tuh sesuatu yang membuat apa, kita mudah tertipu dengan fata morgananya syaitaniyah. Kayak baik tapi sebetulnya nggak baik. Kayak kita rajin ibadah, sebetulnya kita sama sekali belum ibadah. Kayak kita udah berjaya dengan status pekerjaan kita, tapi sebetulnya masih belum apa-apa, belum ada yang kita kerjakan dan hasilkan. Nah ini namanya fata morgana syaitaniyah, syaitan. Kita kelihatan kalau fata morgana itu kelihatannya ada kenikmatan, tapi sebetulnya adalah tipuan. Dan orang karena termasuk di dalam jebakan ya al-ghurur, yakni dia dalam posisi tertipu. Wa huwa naw'ani, al-awwal ghurur ahli al-kufr alladhi ishtara al-hayat ad-dunya lil akhirah faminhum man sakana ila ad-dunya wa zukhrufiha wa ankara al-ba'ts. Tertipu di sini ada dua hal. Yang pertama, tertipunya orang-orang kafir ya yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Di antara mereka orang yang tenang dengan dunia dan hiasan fasilitas dunianya, tenang dia rasanya, ya, dan mengingkari bahwa akan adanya hari kebangkitan. Wa ankara al-ba'ts. Jadi dia mengingkari adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, ini tertipunya orang-orang kafir, orang yang ingkar sama Allah. Orang yang juga ingkar sama nikmat Allah juga begitu, tertipu dia. Dipikir nggak ada hari perhitungan, hari pembalasan, hari penghisaban, semua sedetail itu tuh dipikir nggak ada. Kita anggap kita ketemu nih sekarang nggak ada hitungannya, kita anggap begitu. Enggak nih Ustadz, bisa aja, nggak mungkin sedetail itu kali. Padahal itu ada. Makanya jangan nyaman sama sesuatu yang menutupi kenikmatan itu. Artinya apa? Kufrun ni'mah. Dia ingkar sama nikmatnya Allah. Dia nutupin. Ini bahayanya ini. Karena jauh di kedalaman batin kita kadang-kadang juga ngerasa nggak ada tuh hari penghisaban. Nauzubillah min zalik. Nah ini kan bahaya. Kenapa? Buktinya masih banyak kelalaian. Ngelihat kanan kiri temen masih bisa diakal-akalin. Ya. Bisnis masih bisa disubhatin. Kita pakatan aja nih misalnya. Dia kagak tahu ini, bos nggak tahu ini, padahal bosnya baik. Guru nggak tahu ini, padahal gurunya baik. Ikhlas. Tapi karena ada kesepakatan di antara dia tertipu dengan keadaan itu. Padahal apa? Ada hari penghisaban. Nauzubillah min zalik. Ini seringkali tertipunya orang-orang yang ingkar. Ya, bukan cuma ingkar dari kekufuran, dari tauhidiyahnya Allah kepada Allah, tapi lebih dari itu, yakni ingkar kepada nikmat yang sudah Allah berikan. Bahaya. Jadi jangan ngerasa aman berarti ya. Jangan juga gampang ketipu. Situasi tertipu ini kita nggak bisa nyangka. Ini sebetulnya yang nipu siapa sih? Ya, setan pastinya. Tapi kenapa kita mengabaikan? Oh, rupanya kita sendiri yang udah jadi syaitanul insi itu sendiri. Ya, makanya was-wasnya syaitan juga was-wasnya manusia. Kita minta perlindungan ya dari Allah dari sesuatu yang membuat kita gelisah,
yang diakibatkan oleh datangnya jiwa-jiwa di dalam diri, bergejolaknya. Dan juga dari tipuan-tipuan manusia. Setannya manusia juga ada setannya jin, jadi syaitan beneran. Jadi jangan pikir manusia itu apa istilahnya dirayu sama setan doang. Enggak, dia udah jadi setan udah. Dia udah tertipu dan dia menipu orang lain. Itu kan bahayanya. Kita nggak nyangka karena pergaulannya ada di lingkaran syaitan ya, kita deketin. Udah tahu lingkaran itu lingkaran setan. Kenapa deketin? Enak, nyaman, enjoy, akrab kita. Nah itu yang bahaya. Itulah tipuannya. Asik kita kumpul. Udah tahu itu melalaikan. Ya, yang kalau kita kumpul di situ dipastikan sholatnya pasti lewat. Kalau kita kumpul sama dia dipastikan kagak inget sama waktu. Itu namanya tipuan. Apa manfaatnya? Kan nggak ada manfaatnya. Ya udah pasti itu bagian dari kita terjerembab jebakan al-ghurur. Ya, tipuan-tipuan setan. Wa minhum man iqtara bi siyadatihi fid dunya. Dan sebagian juga daripada mereka ini adalah orang-orang yang tertipu dengan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan pastinya di dunia. Fadhanna, dan sehingga mereka menduga apa? Annahu ala fardi mi'adi war rahmati yakunu awwal bihima. Bahwa dia duga dari dirinya itu sangat layak untuk selamat. Selamat di akhirat dan selamat juga di dunia dengan segala bentuk rahmatnya. Dia menduga itu. Gitu. Karena dia memiliki posisi kepemimpinan. Ya. Nah, ini juga bagian dari tertipunya perasaan-perasaan dan praduganya itu. Gua aman udah, gua udah megang kendali kelompok gua. Jamaah gua udah di bawah kendali gua misalnya. Hati-hati itu. Kenapa ini ditaruh di bab terakhir oleh mu'allaf kitab, pengarang kitab? Karena banyak yang tertipu. Dianggap kepemimpinan dunia udah bagian dari jaminan dan rahmat Allah pasti didapat. Besok bakal selamat di akhirat dah. Ya, hitung berapa banyak tuh kelompok gua. Kebaikan gua udah berapa banyak dijalanin sama anak gua. Gitu. Nah, itu tipuan. Yang akhirnya terjebak dengan situasi al-kibr. Sombong dong. Ya, akhirnya dia bangga sama dirinya. Ujub. Ya, yang sebetulnya ketika dia merasa sombong, udah pasti surga gak bakal mau ngebuka buat orang-orang yang sombong. Dan ketika berbangga, udah pasti dipastikan juga amalan itu tidak ikhlas. Dia hanya mendapatkan sesuatu yang dia anggap kerjaannya, bukan dari rahmat Allah. Ini bahaya. Itu bagian dari tipuan. Kita kalau di kelompok ada 4-5 orang ngerasa kayak pemimpin aja udah belagu. Kalau nggak karena gua tuh nggak beres pekerjaan. Dia kan semua di bawah gua itu. Itu baru apa? Baru kelompok kecil yang segelintir orang. Udah ngerasa dia tertipu dengan jaminan-jaminan dirinya. Ini dikhawatirkan ya. Atsani, yang kedua, al-ghururul usatu minal mu'min faminhum man lam ya'mal ightiraran bi sa'ati afwillahi ta'ala. Yang kedua adalah tertipunya para pelaku maksiat dari kalangan orang mukmin. Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan amal karena tertipu dengan hiasan ampunannya Allah. Amin. Dia yang kedua ini apa? Dia ini pelaku maksiat. Banyak yang begini modelnya. Karena dengar cerita katanya Allah Rahman Rahim, rahmatnya luas. Ketipu dia sama situasi itu. Dia ngejalanin maksiat santai aja. Gampang, tenang, Allah Maha Pengampun. Setan lagi ngejebak ente. Khotib ngasih tahu kagak mempan. Saudara ngasih tahu enggak mempan. Majelis yang dihadirkan setiap saat pun enggak mempan ngasih nasihat. Dianggapnya apa? Kan kata Ustadz, rahmat Allah luas, pengampunannya luas. Dia pikir dia jamin itu selamat dari situ, lalu dia mengabaikan amalan-amalan soleh. Ya, lalu dia melakukan perlakuan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian juga dari tertipu kan?
sering dan banyak itu. Bentar minum aja dikit, setenggak dua tenggak, taubat diterima sama Allah. Begitu ngomongin. Main judi, ya sebentar aja, salat dua salat, ya kan? Zolimin orang begitu juga, gampang ntar kita minta maaf. Siapa yang bikin itu mudah? Kira-kira setan, laknatullah alaih. Dia yang selalu merayu diri kita dengan memperkecil dan meremehkan dosa-dosa itu. Efek maksiat kepada Allah dikecil-kecilin sama setan supaya gampang dilakukan oleh seorang hamba, oleh pelaku ahli maksiat. Nah, ini juga bagian dari tertipu. Dia mikir apa? Gampang. Rahmat Allah luas. Kerjain aja, tonton aja terus. Kerjain, hantem aja, fitnah terus. Ini tanpa kita sadari. Kadang-kadang kanan kiri, depan belakang, atas bawah, begitu semua kita ngelihat media, masya Allah. Lihat TV aja gitu. Berita mana yang lempeng-lempeng banget? Kita ngelihat aja kumpulan di WA grup kita. Ini hati-hati. Tipuan-tipuan setan ini nggak pernah ada pereknya atau perek. Jegat, dia terus hantam dari sisi manapun. Ente ngerasa sekarang aman, lagi dengerin. Ntar pulang ente sendirian sama HP, ente sendirian sama perempuan misalnya. Ayo, repot dah, sama jande, sama tangga orang, sama saudara jauh misalnya, lagi berduaan tuh. Itu diuji tuh. Yang ente anggap kecil-kecilin, nggak apa-apa nih, dosa dikit aja paling. Nah kan, mata udah lari kemana-mana. Apalagi pakai ada yang digerepein. Nah kan, bahaya aja begini. Siapa kerjaannya emang kalau bukan setan yang ngecil-ngecilin situasi itu? Iblis yang ngecil-ngecilin. Ya. Nah, ini rahmat bagi kita ketika itu kita dengar sekarang. Ya, pokoknya nasihat itu kalau pas lagi kita dengar, itu rahmat Allah lagi membelai kita. Jangan bilang, waduh rugi nah. Tadinya kagak tahu, dosa kagak dapet, kayak gitu kan. Enggak. Kita kalau lagi dikasih sama Allah ilmu tambahan, berarti derajat kita lagi mau ditinggiin. Dimanapun kita dapetin itu peringatan, mau di masjid, mau di radio, apalagi majlis yang kita lagi datengin sekarang. Yang datang gara-gara misalnya awalnya pengen makan, aja, lapar nih, ntar ada makan. Tapi sebab-sebab kita niat dunia, tahu-tahu akhirat ngikut dan lalu mendapatkan nasihat peringatan dari Allah. Ini bagian dari diangkat kita mulai dari kebodohan. Kasih tahu supaya kita jangan gampang tertipu. Tapi gimana tadi yang udah-udah? Ya istighfarin. Minta ampunan. Siapa tahu nih selama ini ente masih sehat, masih hidup sampai sekarang, gara-gara Allah lagi pengen nitipin ini amanat. Siapa tahu. Jangan-jangan habis kita ngelanggar yang kedua, habis ini modal. Siapa yang tahu? Makanya jangan remehin. Ketika Allah kasih tahu peringatan, ini ilmu, jangan ketipu. Kok masih ngejalanin tipuan setan? Disambut, dibuka lebar-lebar itu pintu. Setan, iblis, sini masuk. Perasaan kemarin aman-aman aja, ngapa sekarang jadi rada-rada sempit? Buka aja, masuk aja lagi, masuk. Akhirnya tipuan-tipuan itu terus kita jalanin misalnya. Nauzubillah. Nah itu tiba-tiba murka Allah datang, dikasih satu penyakit pikun. Pikun ya, hidup masih. Pikun kan amal dia berhenti. Ya, ada amal yang tidak bakal dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Nggak akan dicatat. Ya, rufi'atil qalam anit thalathah. Diangkatnya pena malaikat dari catatan amal itu ada 3. As-sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Ya. Anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai dia bangun. Ya. Anil majnun hatta yas'iha min jununi. Dan orang gila yang sampai dia sadar dari gilanya. Itu mulai kecatat lagi. Berarti apa? Orang yang lagi kehilangan akal nggak kecatat. Kenapa tidur itu nggak kecatat? Karena akalnya lagi nggak ada. Kalau orang biasa maksiat terus dihilangin akalnya tiba-tiba sama Allah, kejedot, dia lupa. Amal yang terakhir itu adalah apa? Yang tercatat. Makanya bahaya. Jangan ngeremehin dosa. Kalau tiba-tiba kepentok, lupa, amal yang terakhir itulah yang dicatat. Dan matinya pun dalam keadaan gila. Ya yang terakhir itu. Jadi pernah ada yang nanya, gimana Ustaz? Dia gila dari umur 20 tahun.
Ya kan udah balik tuh. Jadi catat yang terakhir itu yang dia kerjakan. Habis gitu tuh mah sholat katanya Senin Kemis, kadang-kadang dia ketawa ke TV di pojokan, kadang dia nggak pelukin binatang misalnya, dia nggak pakai baju, nggak dihisap sama sekali, nggak dihisap, nggak ada penghakimannya. Kenapa? Akalnya nggak normal. Jadi jangan pikir aman-aman aja ketika akal kita masih ada, tiba-tiba hilang, badan masih sehat, 50 tahun kemudian baru mati. Yang dicatat ya sebelum dia hilang akal, walaupun umurnya 20 tahun. Ya 70 tahun nih umurnya, 20 tahunnya sadar, 50-nya gila. Ada orang yang panjang banget gilanya, sudah 50 tahun baru habis gitu mati. Kagak mati-mati dia, ya ditaruh di penampungan, udah aki-aki banget, masih gila. Ya masih belum ada kewajiban kan, orang gila ya belum wajib zakat, belum wajib ibadah, belum wajib puasa, gila. Kapan dia sadarnya? Dulu waktu umur 30-an. Ya amal itulah yang dicatat. Makanya kita awal majelis tadi mengingatkan syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi apa? Akal nih. Sadar itu luar biasa. Malaikat masih nyatet terus. Ente hadir, ente dengerin, ente coba renungin, ente minta sama Allah dengan istighfar, sholawat yang barusan dianjurin langsung disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dicatat sama malaikat, terus dicatat. Sampai kapan? Entar mau tidur. Habis ini ngantuk deh, ya kan? Kalau yang nggak begadang mah terus dicatat. Sampai pagi, sampai subuh dicatat terus. Apalagi kagak bayang subuh, catat tuh. Begadang isinya ngomongin orang, gilirannya azan, rebahan, ya. Catat itu. Kapan malaikat berhenti ngelepas catatannya? Hilang akal. Waktu dia lelap. Apaan yang mau dicatat? Orang tidur, kagak ada akalnya. Makanya jangan remehin. Sekali lagi, ketika ada peringatan ya yang datang dari Allah, seperti satu nasihat, itu betul-betul kalau memang datang dan kita nikmati dan kita hayati, Allah yang lagi pengen ngangkat derajat kita. Jadi jangan mudah tertipu, ya. Yang kedua tadi, pelaku maksiat dari kalangan orang mukmin. Nih, bahaya kan? Ya, di antara mereka adalah orang yang tidak melakukan amal karena tertipu dengan luasnya ampunan Allah, lalu berpegang atas ketaatan ayahnya atau pada banyaknya ilmu. Dia berpegang sama itu, tenanglah, gue udah taat sama orang tua, gue udah taat sama ilmu, udah tadi pikir gitu. Dia nyaman sama maksiatnya, karena dia orang mukmin, ngerjain maksiat santai aja. Kenapa gue sering majelis katanya kan datang udah kayak masuk ke taman surga, gitu loh. Ya kan? Wah dengerin, abis itu kita sholawat, kita zikir, pulang dia maksiat lagi. Nah ini bagian yang kedua tadi, tertipu sebagai ahli maksiat. Ya, bahaya. Kalau orang ngeremehin ahli maksiat itu atau perjalanan maksiatnya, takut-takut Allah matikan dalam keadaan itu. Nauzubillah min dzalik. Serem. Jangan gampangin. Minta sama Allah, ya Allah matikan. Oke, kita minta doa terus kan. Matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Walam yadri awal anna raghbatu bi syai'in fi ghairi ahadin min asba'il tama' wal madmum. Walam yadhkuru tsani al-qauli ta'ala ya ayyuhan nas taqullaha rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidan an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi syai'an illa wa'adallahi haqqun fala yu'azzirannakum fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Golongan yang pertama ini tidak menyadari bahwa suka pada sesuatu tanpa mengambil sebab-sebabnya. Ini golongan yang pertama tadi. Sebab-sebabnya adalah kerakusan yang tercela dan golongan yang kedua itu tidaklah ingat akan firman Allah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari ya yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ya, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu yakni syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Ya, diperdaya oleh syaitan. Udah gampang. Nah ini Allah udah ngingetin, hati-hati. Ya, besok udah nggak ada manfaatnya lagi. Ini terutama yang golongan kedua. Kalau golongan pertama ada namanya kufur, ingkarnya kita sama nikmat Allah.
ingkarnya sama akidah orang-orang kafir nih, tapi ada bagian orang-orang yang tercover juga, yang ingkar sama nikmat Allah. Walam yatanabbah tsalits ila anna al-ilmu bila amali kasyajaratu bila thamar. Dan golongan yang ketiga tidak menyadari bahwa sesungguhnya ilmu tanpa amal laksana pohon tidak berbuah. Kasyajari bila thamar. Wa minhum man yaghtarra bi kathrati ibadah fadhanna annahu ahaqqun bil 'afwi min ghairihi wa lam yadri anna hadha mudhhibun li ikhlas wa fawwitun lis thawabi a'malihi. Masya Allah. Dan di antara mereka adalah orang yang tertipu dengan banyaknya ibadah dan ia menduga bahwa dirinya berhak mendapatkan apa? Keampunan Allah dibandingkan orang lain. Dan dia tidak menyadari bahwa inilah yang melenyapkan keikhlasan dan pahala amalnya. Oh, bahaya. Yang ketiga juga luar biasa, ini untuk para asatidz, para ulama, orang-orang yang udah dipandang di depan masyarakat, ya. Masjid, ahli zikir, ahli ibadah. Nah, ini ditegur dari bab ghurur ini di fase ketiga. Ketika dia merasakan bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling soleh, aku yang banyak ibadah, aku yang banyak ilmu, aku yang banyak amal, ya, rahmat Allah jauh, ya, yang lebih patut dan merasa adalah kewenangan ini aku yang mendapatkan. Begitu dia merasa tuh dirinya dapat segala-segalanya, ya, dia lupa bahwa yang menjadikan dia baik itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teguran buat semuanya, dari kalangan bawah, dari yang tidak tahu sama sekali, itu ditegur, sampai yang tertipunya ahli maksiat dengan kebodohannya, sampai kepada seorang ustadz ulama itu sendiri yang tergolong ahli ibadah dan ahli ilmu. Tuh tertipunya. Iblis nggak pernah nggak pernah. Ente habis ini tahu, belum tentu ente diselamatin. Terus juga belum tentu dapat pintu ketutup dari gangguan setan, nggak ada. Makanya kita disuruh minta terus sama Allah, ya Allah kasih rezeki, kasih perlindungan, kasih, kita minta terus. Nggak pernah ada kata Ustadz mah udah aman, Habib mah udah aman. Siapa bilang? Semakin berat dia punya terpaan angin, tingginya dia dalam posisi-posisi kefiguran, maka semakin besar pula ujiannya. Ya beda kelasnya sama yang di bawah gitu. Ya, masa iya menteri dapat ujian tukang becak? Kan gak kelas. Menteri ya dapat kelompoknya di kalangan atas, DPR tuh, kepresidenan, kepemimpinan, tamu negara. Nggak mungkin urusan-urusan yang ecrek-ecrek ada sampai ke atas. Ya, ujiannya para asatidz, ya, para ulama juga gede. Ya, gunjingan-gunjingannya, hawa-hawanya, dia merasa dirinya lebih dari yang lain juga itu ujian. Ya, jadi jangan pernah ngerasa, apalagi ustadz aja punya ujian, apalagi yang bukan ustadz, apalagi yang jamaah, yang masih melata lah bahasanya, nama ibadah aja masih ngerayap-ngerayap, kok bisa gitu loh, sombong sama tipuan, lucu banget. Ya, udah ngerasa ada jaminan, itu yang kita makin kejengkang, lihat loh, jaminan kagak ada, ilmu kagak ada, merasa rahmat Allah luas banget, habis gitu ngelakuin maksiat kagak berhenti, bingung kita nih, kejengkang gua ngeliat argumentasi lo, gitu. Sedangkan ulama, habaib, asatidz betul-betul menjaga diri dari sesuatu yang merusak hati. Ini bisa, hati udah kagak bener, amal kagak kelihatan, sombong paling depan, ngerasa dapat jaminan, bingung kita, ya. ومنهم من غرته كثرة المال فظن أنه بذلك يفوت غيره فماله إلى زخرف الدنيا ونسي فضل الله عليه وما معايبة الغرور أن يولد الكبر الذي سبق أنه يمنع صاحب الدخول. Dan sebagian dari orang yang tertipu juga yang banyaknya harta. Jadi banyak harta, yang menyangka bahwa hartanya yang membuatnya lebih tinggi derajatnya dari orang lain, yang lagi ada objekan nih. Jangan kelaguan, jangan belagu mentang-mentang duit lagi banyakan dikit udah merasa ada jaminan daripada orang lain, ya, yang dia jadikan hiasan dunia itu menjadi tipu daya yang bakal menghancurkan, ya. Dia lupa bahwa semua itu datang karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara aib tertipunya timbulnya rasa sombong, ya. Kita pernah bahas bab sombong di sebelum-sebelumnya, ya. Jangan sampai
eh, hal yang membuat surga itu tertutup karena ada mithqala dzarrah. Jadi biasanya orang sombong itu karena urusan dunianya. Ya biasanya. Jarang orang, ya banyak juga sih orang yang dibilang karena ilmu dia sombong banyak. Tapi tidak sebanyak orang yang berharta, karena dominan harta itu mendominasi dirinya dengan nafsu duniawi, maka dia terus merasa dirinya lebih tinggi. Gue punya duit, gue keturunan ini, padahal dia kere, turunannya dibangga-banggain. Sombong lagi, dikit amalnya, nggak sombong, dikit amal, ngerasa turunan orang-orang hebat, tapi dia sendiri kagak mau beramal. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat sedemikian dan Allah jaga kita dari tipu daya syaitan, dan peringatan ini menjadi bagian dari mau'izah kita, ya, penjagaan dan minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu perlindungannya datang dan hinggap kepada kita, selalu kita mendapatkan hidayahnya, minta betul-betul lagi sholat dan betul-betul Allah tunjukkan jalan yang lurus, Allah selamatkan hati kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, kumpul sama orang-orang yang baik. Nasihat nggak mungkin jadi nasihat ya kalau tidak disambut sebagai nasihat. Agama tidak mungkin datang tanpa kita membuka diri untuk menyambut agama sebagai nasihat. Ya, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.